Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Putri Nugroho, NPM 18111003999, kelas D semester 5. Saya ingin menunjukkan micro teaching saya yang bertema 7 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran Aulia, ya, Arkaila, Dimas, Iqbal. Oke, hadir semua. Jadi, Ibu akan menginformasikan kita akan belajar tentang tema cita-citaku. Di sini Ibu punya beberapa foto tentang profesi. Ini dia beberapa yang Ibu perlihatkan profesi-profesi. Yang ini seorang guru profesinya. Kalau yang ini pilot. Kalau yang ini apa anak-anak? Yang ini dokter yang ada di rumah sakit yang membantu kita kalau kita sedang sakit. Kalau ini chef yang masak-masak yang makanannya enak-enak itu. Tapi di sini Ibu akan menyebutkan dulu tahapan untuk perencanaan proyek kita, tahap pelaksanaannya gimana, seperti itu. Jadi di sini kita akan membuat buku mini tentang cita-citaku, tapi kita akan membahas topik profesi seorang polisi. Pasti anak-anak semua tahu dong polisi itu yang mana. Polisi itu yang berada di lalu lintas, biasanya mengecek kita untuk memakai helm yang benar, apakah kita mematuhi rambu lalu lintas. Yang biasanya kalau di pinggir jalan itu memakai rompi berwarna neon. Nah, itu pasti kalian tahu semua dong. Nah, Ibu punya foto-fotonya nih. Ini polisi sedang membantu anak-anak menyeberang, nenek-nenek. Lalu polisi itu membantu masyarakat seperti ini contohnya. Nah, di sini Ibu punya satu cerita tentang polisi yang bernama Hogeng. Dia bernama lengkap Hogeng Iman Santoso. Fotonya seperti ini. Sini Ibu akan bacain ya. Jadi, Hogeng Iman Santoso ini adalah Kapolri di tahun 1968 sampai 1971. Dia ini mempunyai kedisiplinan dan kejujuran selalu menjadi prinsip Hogeng ini dalam menjalankan tugasnya dimanapun dia berada. Ia juga sangat gigih dalam menjalankan tugas serta berani dalam menegakkan keadilan tanpa membedakan orang-orang. Hogeng juga seorang yang sederhana. Ia mengajarkan pada istrinya, anak-anaknya arti disiplin dan juga kejujuran. Selain itu, beliau juga penggagas pemakaian helm bagi pengendara motor, yaitu adalah tugasnya polisi. Pada 14 Juli 2004, Hogeng ini meninggal dunia dalam usia 83 tahun. Namun, kisah kejujurannya, ketegasannya, dan kesederhanaannya Hogeng ini sebagai seorang pengabdi masyarakat masih dikenang hingga kini. Jadi, kalian yang cita-citanya mau jadi polisi harus mempunyai jiwa yang kejujurannya kuat, ketegasannya, kesederhanaannya, dan juga kedisiplinnya seperti Hogeng ini. Jadi dia sama masyarakat walaupun udah meninggal dunia masih dikenang. Seperti itu. Jadi di sini Ibu akan membuat kelompok kecil kalian 4-5 orang saja. Jadi kalian itu akan menyusun informasi yang akan kalian cari nanti seperti narasumbernya siapa, pangkatnya atau golongannya apa, lalu apa sih tugas seorang polisi itu, lalu
di mana lokasi bekerja mereka sehari-hari, terus alat apa saja yang biasa digunakan, yang terutama berkaitan dengan perkembangan teknologi sekarang. Lalu apa saja hal yang menyenangkan dari pekerjaan polisi itu, lalu manfaat pekerjaan polisi bagi masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan budaya itu apa sih, dan sikap apa saja yang perlu kita ambil dari seorang profesi polisi itu. Lalu jenjang pendidikan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang polisi itu gimana? Apa yang membuat profesi polisi sangat diminati oleh masyarakat? Mungkin kalian kan pasti ada yang cita-citanya sebagai polisi, jadi nanti kalian akan tahu gimananya. Terus siapa saja yang diajak bekerja sama dalam menjalankan tugas sebagai polisi ini? Seperti itu. Jadi kalian akan membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada polisi tersebut. Nah, jadi di sini Ibu akan memberitahu tahap pelaksanaannya itu gimana sih. Jadi kalian akan kunjungan ke Sekolah Polisi Negara atau SPN. Di sana kalian melakukan wawancara pada satu orang polisi, tapi setiap siswa mengajukan pertanyaan secara bergantian, jadi harus ganti-gantian ya. Lalu kalian catat jawabannya, takut lupa kan nantinya. Lalu setelah selesai wawancara kalian kembali ke kelas. Setelah itu kalian menganalisis dari jawaban Pak Polisi itu. Jadi nanti kan kalian tahu apa sih manfaat bagi masyarakat polisi itu. Lalu kalian berdiskusi dan ditulis manfaat dari profesi polisi itu. Nah, jangan lupa kalian perhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Itu jangan dilupain ya. Oke anak-anak, jadi karena waktunya sudah habis, kita tarik kesimpulan bahwa manfaat polisi bagi masyarakat itu dapat mengayomi masyarakat sebagai penegak hukum. Polisi dapat menjaga keamanan dalam apa sih? Keamanan dalam hal menjaga negara dan warga negaranya. Oke, jadi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.